Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apriliza Sapitri. Saya dari kelas 1A, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu tentang pengertian warga negara. Yang kedua tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian warga negara. Definisi warga negara juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa warga Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Maksud dari orang-orang bangsa lain ialah orang-orang yang merupakan bangsa asing atau peranakan asing seperti misalnya Belanda, Arab, dan lain sebagainya yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara ialah suatu kewarganegaraan yang dimiliki setiap warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak warga negara juga dapat dipahami sebagai HAM. Nah, apa sih yang dimaksud dengan HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 tentang HAM, HAM ialah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu, bagaimana dengan perkembangan HAM di Indonesia? Perkembangan HAM di Indonesia terbagi 2 periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, periode setelah kemerdekaan Indonesia. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang perkembangan HAM sebelum kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tahun 1908 sampai 1945. Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh para penjajah, sehingga muncul berbagai pergerakan guna untuk membela hak asasi manusia. Ada beberapa organisasi yang bermunculan pada saat itu. Yang pertama ada organisasi pergerakan Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908. Lalu yang kedua ada Sarekat Islam pada tahun 1911. Lalu ada Perhimpunan Indonesia, yaitu pada tahun 1925, dan pergerakan lainnya. Masuk ke periode yang kedua, yaitu periode setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu pasca kemerdekaan Indonesia, HAM sudah mendapat legitimasi yuridis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal. Lalu, pada tahun 1959 sampai 1966, yaitu tepatnya pada saat demokrasi terpimpin, terjadi pemasungan hak asasi politik dan hak asasi sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat melalui tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan pembentukan pengadilan HAM
guna melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, di tahun 1970 sampai 1980 terjadi kemunduran pada HAM dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia juga mendirikan Komnas HAM. Lalu pada tahun 1998 sampai saat ini, yaitu masa setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan yang luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian kewajiban. Kewajiban warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga bisa diartikan sebagai kewajiban asasi, yaitu kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 28A sampai pasal 28J. Menurut pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J ada beberapa hak yang diatur di dalamnya, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi seperti hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kebebasan bergerak, dan lain-lain. Lalu yang kedua, hak asasi ekonomi. Contohnya seperti hak memilih, hak membeli, hak menjual, hak manfaat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada hak asasi prosedural, seperti hak untuk mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Yang kelima, hak asasi politik, seperti hak memilih, hak dipilih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hak untuk mendapati perlakuan yang sama di depan hukum, di depan pemerintahan. Lalu selanjutnya, ada kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27, 28, 30, dan 31. Ada beberapa kewajiban warga negara terhadap negaranya. Yang pertama yaitu membayar pajak, yang kedua menjunjung hukum dan pemerintahan, yang ketiga menghormati HAM orang lain, yang keempat tunduk kepada ketetapan undang-undang, yang kelima ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, yang kelima melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang keenam mengikuti pendidikan dasar, dan yang terakhir taat kepada negara. Mengenai hubungan antara negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Pertanyaan ini merujuk pada beberapa pandangan para ahli. Yang pertama yaitu kaum pluralis, sebagaimana yang dikatakan oleh Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara, bukan sebaliknya. Sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Lalu selanjutnya teori yang kedua yaitu teori Marxis. Seorang tokoh Marxis dari Italia yaitu Antonio Gramsci yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara melakukan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan negara dapat melakukan kontrol terhadap masyarakatnya. Teori ini berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai oleh kaum borjuis
untuk menjalankan kekuasaannya. Kaum borjuis ialah kaum dari kalangan menengah ke atas. Yang terakhir yaitu pandangan sintesis. Teori ini dikemukakan oleh Anthony Giddens yang menggabungkan dua teori sebelumnya, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk teori pluralis. Anthony Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpendapat bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi, dan berlangsung terus-menerus. Secara sederhana, teori ini bisa diartikan negara dan warga negara itu saling mempengaruhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.